Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang RPS atau Rencana Pembelajaran Semester dalam mata kuliah Bisnis Desain. Berikut saya share screen dulu. Nah, ini adalah rencana pembelajaran semester dalam mata kuliah Bisnis Desain Program Studi Desain Komunikasi Visual. Untuk capaian pembelajarannya, yaitu ada mahasiswa mampu memahami prinsip-prinsip kegiatan desain dan penerapannya secara sistematis dan efisien. Mahasiswa memiliki kemampuan untuk menerapkan dan mengelola strategi desain serta proses desain. Mahasiswa memahami kontrak kerja dan cara mengaturnya sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mampu untuk membentuk personal branding yang baik ya, untuk menuju ke jenjang dunia kerja. Jadi mereka harus mampu untuk menunjukkan bagaimana sih personal branding yang baik. Kemudian mahasiswa mampu mengikuti perkembangan terkini dalam dunia profesi desain tentunya. Mahasiswa mampu mengelola proyek desain secara sistematis, terstruktur, dan akuntabel untuk hasilnya. Mahasiswa mampu memahami profesi desainer dalam suatu perusahaan, desainer lepas, atau menjadi wirausaha. Berikut kemudian tentang deskripsi singkat dari mata kuliah bisnis desain. Mata kuliah ini mengajarkan wawasan dan pemahaman tentang kegiatan bisnis desain yang membahas beberapa tahapan mengenai organisasi desain, pengelolaan ide, teknik pengambilan keputusan, prosedur kerja desain, pengelolaan aktivitas desain, perhitungan biaya, atau penentuan harga jasa maupun harga desain, kemudian juga persaingan produk dan strategi desain. Nah, kemudian untuk bahan kajiannya atau materi pembelajaran yang disampaikan dalam satu semester tentang bisnis desain, itu ada yang pertama kita membahas tentang kontrak perkuliahan tentunya, berikutnya adalah membahas tentang manajemen desain. Lalu di pertemuan berikutnya meneruskan lagi tentang manajemen desain, yaitu fokusnya ke strategi bisnis, bagaimana kita memulai sebuah bisnis desain tentunya. Yang pertemuan ketiga selanjutnya adalah personal branding, yaitu mahasiswa diajarkan bagaimana membentuk personal branding yang baik ya untuk persiapan menuju dunia kerja selanjutnya, entah itu untuk menjadi seorang wirausahawan atau freelance atau juga sebagai seorang desainer yang bekerja di sebuah perusahaan. Jadi diarahkan untuk membentuk personal branding. Kemudian yang keempat adalah tentang kreatif dan inovatif. Dan yang kelima juga masih melanjutkan tentang kreatif dan inovatif, yaitu berkaitan dengan bagaimana kita bisa menghadapi persaingan di luar sana. Ya, tentunya kita harus menjadi seseorang yang sangat kreatif dan juga penuh dengan inovasi baru supaya tidak tertinggal dengan perkembangan zaman saat ini. Ya, jadi kita harus terus up to date menjadi desainer yang terus berkembang dengan mengembangkan kreatif dan inovatif kita. Kemudian selanjutnya adalah tentang desainer permanen, yaitu pemahaman tentang bagaimana entah itu persyaratan maupun kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan oleh seorang desainer permanen atau seseorang desainer yang bekerja di sebuah perusahaan. Berikutnya ada pertemuan ke-7, ini membahas tentang freelance atau ya, sebuah usaha tentang bagaimana menjadi seorang desainer lepas atau desainer yang berdiri sendiri tanpa adanya perusahaan ya. Jadi benar-benar melakukan usaha sendiri di luar sana. Kemudian yang berikutnya adalah SOP, ini ada di pertemuan 8 dan tentunya itu adalah setelah UTS pertemuannya. Jadi setelah pertemuan ke-7 ini ada UTS, selanjutnya ke pertemuan 8 yaitu membahas tentang SOP, ya tentang bagaimana kita membuat standar operasional prosedur dalam sebuah perusahaan maupun wirausaha. Kemudian yang ke-9 adalah manajemen harga ya. Jadi mahasiswa diajarkan untuk bagaimana mengelola sebuah harga atau menentukan harga jasa desainnya jika mereka menjadi seorang freelancer atau menjadi seorang wirausahawan.
Nah, kemudian yang ke-10 adalah manajemen resiko. Jadi membahas tentang segala resiko-resiko yang bisa terjadi. Jadi bagaimana menghadapi resiko-resiko yang kemungkinan terjadi dan juga mengurangi terjadinya resiko-resiko tersebut. Kemudian pertemuan ke-11 membahas tentang manajemen waktu. Ya, tentunya semuanya harus bisa memanajemen waktu dengan sebaik-baiknya ya, entah itu saat menjadi mahasiswa maupun setelah menjadi pekerja, entah di perusahaan maupun sebagai freelancer nantinya. Berikutnya membahas tentang bisnis design. Nah, bisnis design ini adalah bagaimana mereka dapat mengelola bisnis yang akan mereka kembangkan. Misalnya mereka mau mengelola bisnis sendiri nih. Itu dilanjutkan sampai ke pertemuan 13. Nah, yang pertemuan terakhir ini adalah ke-14, yaitu membahas tentang profesionalisme. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi seseorang yang profesional dalam pekerjaannya. Nah, selanjutnya adalah tentunya yang terakhir itu adalah pertemuan di UAS. Jadi untuk bahan kajian materinya ini ada 14 pertemuan. Kemudian untuk pustakanya yang utama itu ada Bisnis Desain Ekonomi Kreatif, yaitu Perspektif Internasional dan Nusantara oleh Universitas Brawijaya Press. Ada Bisnis Model dan Bisnis Plan, kemudian Metode Design Thinking untuk Inovasi Bisnis, dan ada pendukungnya yaitu dari Business Design Thinking and Doing, dari Framework Strategies and Techniques for Sustainable Innovation. Dan ada lagi ini dari The Business of Design, yaitu Balancing Creativity and Profitability. Nah, berikut adalah kegiatan pembelajaran dalam satu semesternya. Untuk pertemuan ke-1 ini, kemampuan akhir yang direncanakan yaitu mahasiswa mengerti tentang manajemen desain dan juga strategi bisnisnya. Nah, indikator penilaiannya yaitu setelah mengikuti perkuliahan ini, nanti mahasiswa dapat mengerti tentang bagaimana sih manajemen desain dan apa pentingnya pengetahuan tentang manajemen desain ini bagi seorang desainer. Untuk materi pembelajarannya, yang pertemuan 1 ini tentunya adalah manajemen desain. Nah, bentuk pembelajarannya atau metode yang digunakan nanti adalah setelah mendengarkan penjelasan dari dosen, ya, jadi dosen melakukan ceramah dulu atau melakukan pembahasan materi ini, menerangkannya melalui PowerPoint, kemudian mahasiswa dapat mengerti tentang manajemen desain. Pentingnya pengetahuan tentang manajemen desain bagi seorang desainer. Untuk jenis penilaiannya, mahasiswa diberikan sebuah latihan, ya diberikan tugas untuk mendapatkan penilaian, dan kriterianya yaitu mahasiswa memperoleh nilai dari latihan mandiri yang selesai dikerjakan. Nah, bobotnya 1% karena banyak tugas di setiap pertemuannya, dan itu semua bobotnya tergantung dari jumlah soal atau tingkat kesulitan soal yang diberikan di hari pertemuan tersebut. Kemudian di pertemuan kedua ini masih membahas tentang manajemen desain, yaitu strategi bisnis. Untuk kemampuan akhir yang direncanakan adalah mahasiswa mengerti tentang manajemen desain ya, tentang manajemen desain tadi, tentang strategi bisnis. Jadi ini masih berkaitan dengan pertemuan pertama. Untuk indikatornya, penilaian kemampuan mahasiswa ini setelah perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan tentang manajemen desain, khususnya dalam strategi bisnis desain. Materi pembelajarannya masih sama dengan pertemuan 1 dan bentuk pembelajarannya pun juga sama. Jadi mahasiswa akan mendengarkan penjelasan dosen melalui media PowerPoint. Kemudian mahasiswa dapat mengerti tentang manajemen desain dalam strategi bisnis. Nah, nanti untuk menilainya, mahasiswa juga diberikan latihan dan juga tugas yang akan memperoleh nilai dari latihan mandiri yang selesai dikerjakan dengan bobot 3%, karena biasanya yang 3% itu bobot tugasnya itu lebih besar dari yang latihan pertama. Kemudian di pertemuan ketiga adalah mahasiswa ini menjelaskan tentang personal branding. Ini kemampuan akhir yang direncanakannya. Mereka dapat menjelaskan tentang apa sih personal branding. Nah, kemudian untuk indikator penilaian kemampuan mahasiswanya, setelah perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan tentang apa itu personal branding. Ya, jadi mereka benar-benar paham apa sih personal branding dan bagaimana membuat sebuah personal branding yang baik tentang dirinya. Untuk mata kuliahnya, materi pembelajarannya tentunya membahas tentang personal branding, dan bentuk pembelajarannya atau metode yang digunakan ini setelah mendengar penjelasan dosen menggunakan media PowerPoint, mahasiswa dapat menjelaskan tentang personal branding dan bagaimana membangun personal branding yang baik untuk mereka.
Untuk penilaiannya, ini dilakukan latihan dan juga diberikan tugas. Jadi mahasiswa akan memperoleh nilai dari latihan mandiri yang selesai dikerjakan dengan bobot 3%. Nah, karena mereka diminta untuk mencoba membuat semacam portofolio ya untuk membangun personal branding mereka. Kemudian yang pertemuan keempat dan kelima ini juga karena materinya sama, yaitu materi pembelajarannya tentang kreatif dan inovatif, maka kemampuan akhir yang direncanakan juga eh, sama. Jadi mahasiswa akan menjelaskan tentang kreatif dan inovatif. Nah, setelah perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan tentang apa itu kreatif dan inovatif. Untuk metode pembelajarannya adalah setelah mendengarkan penjelasan dosen menggunakan media PowerPoint, mahasiswa dapat menjelaskan tentang apa itu kreatif dan inovatif. Nah, untuk penilaiannya nanti akan dilakukan kuis pada hari tersebut dan mahasiswa akan memperoleh nilai dari kuis yang selesai dikerjakan dengan bobot 7,5%. Karena kuis ini seperti latihan atau mungkin hampir mirip dengan ulangan harian. Jadi untuk melihat atau mengevaluasi bagaimana pengetahuan mereka tentang bisnis desain sejauh ini dari 4 pertemuan ini. Kemudian yang berikutnya adalah hari kelima ini atau pertemuan kelima, ini masih sama, mahasiswa mampu menjelaskan tentang kreatif dan inovatif. Jadi mereka dapat menjelaskan bagaimana menjadi seorang desainer yang kreatif dan inovatif, bagaimana membangun sebuah kreativitas dan inovasi baru, jadi terus-menerus menjadi seseorang yang up to date. Untuk bentuk pembelajarannya, setelah mendengarkan penjelasan dosen menggunakan media PowerPoint, mahasiswa dapat menjelaskan tentang bagaimana menjadi desainer yang kreatif dan inovatif. Kemudian untuk penilaiannya, ini berupa latihan, dan mahasiswa akan memperoleh nilai dari latihan mandiri yang selesai dikerjakan dengan bobot 1%. Selanjutnya di pertemuan ke-6, mahasiswa ini menjelaskan tentang desainer permanen. Ya, setelah perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan tentang apa itu desainer permanen. Jadi mereka benar-benar memahami apa sih bedanya desainer permanen dengan desainer yang lepas ya atau freelance. Materi pembelajarannya ini adalah tentang desainer permanen. Dan bentuk pembelajarannya atau metodenya adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang desainer permanen itu apa dan bagaimana bisa menjadi seorang desainer permanen. Untuk penilaiannya, mahasiswa akan diberikan latihan dan tugas. Kemudian mereka akan memperoleh nilai dari latihan mandiri yang selesai dikerjakan dengan bobot 3%. Selanjutnya di pertemuan ke-7, mahasiswa kemampuan akhir yang direncanakan adalah mahasiswa menjelaskan tentang freelance ya, karena di sini materi pembelajarannya adalah freelance, yaitu kebalikannya dari desainer permanen tadi. Untuk indikator penilaian kemampuan mahasiswa, ini setelah perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan tentang apa itu freelance dan bagaimana menjadi seorang freelance ya, yang benar-benar bisa menyeimbangkan waktunya dan lain sebagainya. Selanjutnya, bentuk pembelajarannya atau metodenya, setelah mendengarkan penjelasan dosen menggunakan media PowerPoint, mahasiswa ini dapat menjelaskan tentang freelance dan bagaimana menjadi seorang freelance ya, atau freelancer ya. Untuk penilaiannya dilakukan latihan dan mereka akan memperoleh nilai dari latihan mandiri yang selesai dikerjakan dengan bobotnya 1%. Lalu di pertemuan ke-8 ini adalah ujian tengah semester, maka mereka akan mengisi atau mengerjakan soal-soal dari pertemuan 1 sampai 7 tadi untuk mengukur bagaimana kemampuan atau pemahaman mereka tentang bisnis desain dengan materi pembelajaran yang telah disampaikan dalam setengah semester kemarin. Jenis penilaiannya adalah soal tes uraian, jadi mereka akan memberikan atau ungkapan pendapat mereka tentang bisnis desain yang telah diajarkan itu. Dengan bobotnya adalah 30%. Selanjutnya setelah UTS ini ada pertemuan ke-9, yaitu kemampuan akhir yang direncanakan adalah mahasiswa menjelaskan tentang SOP atau Standar Operational Procedures, yang indikatornya adalah setelah perkuliahan mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang apa itu SOP, serta bagaimana membuat SOP dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah bidang usaha. Untuk materi pembelajarannya tentunya akan membahas tentang SOP itu sendiri. Untuk metodenya, setelah mendengarkan penjelasan dosen menggunakan media PowerPoint, mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang apa itu SOP serta bagaimana mereka dapat membuat SOP. Apa saja yang diperhatikan dalam merancang SOP dan bagaimana mengevaluasi SOP-nya.
Untuk penilaiannya adalah berupa latihan dan mereka akan memperoleh nilai dari latihan mandiri yang selesai dikerjakan dengan bobot 1%. Selanjutnya di pertemuan ke-10, mahasiswa akan menjelaskan tentang manajemen harga. Kemampuan atau indikator penilaian kemampuan mahasiswa ini adalah setelah perkuliahan mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang manajemen harga. Dan materinya tentunya akan membahas tentang manajemen harga itu sendiri. Dan metode yang digunakan adalah ceramah dosen, yaitu menggunakan media PowerPoint dan juga tanya jawab dengan mahasiswa, jadi ada interaksinya. Mahasiswa akan dapat menjelaskan tentang manajemen harga dan paham bagaimana menentukan harga produk desain atau harga jasa pembuatan desain. Untuk penilaiannya, ini dilakukan latihan dan tugas, dan mahasiswa akan memperoleh nilai dari latihan mandiri yang selesai dikerjakan dengan poin 3%, karena mereka akan membuat contoh ini misalnya jasa desain A. Nah, ini kira-kira nanti akan membutuhkan waktu berapa jam, dan mereka setiap jamnya akan ada harga jasanya itu berapa. Nah, itu akan bisa menentukan berapa harga jasa setiap satu jasa desain. Selanjutnya di pertemuan ke-11, ini kemampuan akhir yang direncanakan adalah mahasiswa menjelaskan tentang manajemen resiko. Indikator penilaian kemampuan mahasiswa adalah setelah perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan tentang manajemen resiko. Materi pembelajarannya tentunya berupa manajemen resiko itu sendiri. Dan bentuk metodenya adalah setelah mendengarkan penjelasan dosen menggunakan media PowerPoint, mahasiswa dapat menjelaskan tentang manajemen resiko dan mengantisipasi resiko yang bisa terjadi dalam sebuah bisnis itu apa saja. Karena dalam sebuah bisnis tentunya akan ada resiko-resiko yang timbul ya. Jadi kita harus bisa mengantisipasi. Mereka harus paham resiko-resiko apa yang akan mereka hadapi dan bagaimana untuk menanggapi resiko-resiko yang terjadi tersebut. Jadi mereka bisa membuat sebuah plan A, plan B, dan seterusnya untuk menghadapi setiap resiko yang bisa terjadi dalam usahanya. Untuk penilaiannya ini berupa latihan dan mahasiswa akan memperoleh nilai dari latihan mandiri yang selesai dikerjakan dengan bobot 1%. Selanjutnya di pertemuan ke-12, mahasiswa ini akan menjelaskan tentang manajemen waktu. Ini kemampuan indikatornya dari mahasiswanya adalah setelah perkuliahan mahasiswa ini akan dapat menjelaskan tentang apa itu manajemen waktu dan bagaimana mereka dapat mengelola manajemen waktu. Materinya tentang manajemen waktu, kemudian metodenya adalah ceramah dosen menggunakan media PowerPoint ya atau penerangan dosen. Kemudian juga dilakukan tanya jawab dengan mahasiswa, jadi mereka akan mudah memahami apa yang mereka tidak ketahui, apa yang mereka ingin tanyakan, itu bisa ditanyakan saat pembelajaran juga. Nah, kemudian untuk penilaiannya adalah diberikan latihan dan tugas, jadi mahasiswa akan memperoleh nilai dari latihan mandiri yang diselesaikan dengan bobot 3%. Nah, ini adalah bagaimana contoh tugasnya adalah bagaimana mereka akan manajemen waktunya. Misalnya ini akan merancang sebuah desain board game misalnya. Nah, itu kira-kira mereka membutuhkan waktu berapa lama dan bagaimana mereka bisa memprioritaskan kegiatan-kegiatan mereka ya dalam usaha desainnya maupun dalam kegiatan sehari-harinya. Jadi bagaimana mereka bisa mengelola waktunya. Selanjutnya adalah di pertemuan ke-13 dan 14, ini membahas tentang bisnis desain. Nah, jadi di sini mahasiswa akan menjelaskan tentang bisnis desain itu sendiri. Indikatornya adalah setelah perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan dan paham betul tentang apa itu bisnis desain. Materi pembelajaran tentang bisnis desain, bentuk metodenya adalah penjelasan dosen dengan menggunakan PowerPoint dan tanya jawab mahasiswa, hingga mahasiswa dapat menjelaskan tentang bisnis desain. Penilaiannya ini berupa kuis, ya, jadi kuis dari mulai pertemuan setelah UTS sampai ke pertemuan bisnis desain ini, dan mahasiswa akan memperoleh nilai dari kuis tadi yang selesai dikerjakan sebanyak 7,5%. Selanjutnya di pertemuan ke-14, mahasiswa akan menjelaskan tentang bisnis desain lagi, ya, karena masih sama topiknya tentang bisnis desain. Untuk indikator penilaiannya, setelah perkuliahan mahasiswa dapat menjelaskan tentang bagaimana mengelola bisnis desain yang akan mereka buat. Ya. Jadi mereka dilatih untuk mencoba membuat proposal bisnis desain. Kira-kira bisnis yang mereka rancang nanti akan seperti apa dan itu bisnis tentang apa. Intinya masih tentang bisnis desain sih, tapi bisa berupa desain apapun.
Untuk metodenya ini sama menggunakan mendengarkan penjelasan dari dosen dengan menggunakan media PowerPoint dan juga menampilkan contoh-contohnya, contoh proposal, dan juga ada tanya jawab dari mahasiswa hingga mahasiswa dapat menjelaskan tentang bagaimana cara mengelola bisnis desainnya. Penilaiannya berupa latihan dan mahasiswa akan memperoleh nilai dari latihan mandiri yang selesai dikerjakan sebanyak 1%. Selanjutnya, yang terakhir ini adalah mahasiswa menjelaskan tentang profesionalisme. Indikator penilaian kemampuannya, setelah perkuliahan ini mahasiswa dapat menjelaskan tentang profesionalisme dan bagaimana menjadi seseorang eh, pebisnis yang profesional ya. Entah itu menjadi seorang pebisnis, freelancer, ataupun wirausahawan, ataupun menjadi seorang desainer yang bekerja di perusahaan, itu tetap harus bisa menjaga profesionalismenya. Materi pembelajarannya ini tentang profesionalisme dan bentuk metodenya adalah setelah mendengarkan penjelasan dosen menggunakan media PowerPoint, mahasiswa ini akan menjelaskan tentang profesionalisme tadi itu apa dan bagaimana untuk menjadi seorang profesional dan bagaimana dikatakan seseorang itu profesional atau tidak ya. Jadi mereka bisa tahu bedanya. Oh, kalau seperti ini dikatakan tidak profesional atau kurang profesional. Sedangkan seseorang yang profesional itu adalah memiliki ciri-ciri yang seperti apa. Jadi mereka akan bisa untuk membentuk dirinya menjadi seorang yang profesional. Untuk penilaiannya ini dilakukan latihan dan tugas, kemudian mahasiswa akan memperoleh nilai dari latihan mandiri yang selesai dikerjakan dengan bobot 4%. Nah, yang terakhir ini tentunya adalah pertemuan ujian akhir semester. Nah, itu akan mengerjakan soal-soal dari yang dilakukan setelah pertemuan UTS. Ya, jadi mereka akan mengerjakan soal tes uraian dan mahasiswa akan memperoleh nilai ujian yang minimal 70%, 70 bobotnya dengan bobot 35%. Jadi total keseluruhan dari nilai latihan, tugas, UTS maupun UAS dan juga kuis itu adalah 100%. Nah, itu tadi adalah RPS atau rencana pembelajaran semester tentang mata kuliah bisnis desain. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.